di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ya, surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya kekasih Allah itu, awliya Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut, walau yang jatuh, dan tidak juga mereka bersedih hati. Allah yang senang dan senang. Ya. Nah, orang yang mendapatkan ya tadi sifat ini la khaufun 'alaihim walau yang jatuh ini, siapa mereka? Orang yang mendapatkan atau di dalam dirinya ada sifat la khaufun 'alaihim walau yang jatuh, dia itu tidak pernah rasa takut sama sekali dan juga tidak pernah bersedih hati. Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan adalah mereka yang bertakwa. Maka rukun, nah ini kita bicara rukun. Rukun auliya Allah, rukun menjadi kekasih Allah itu dua. Satu amanu, dua takwa. Jadi rukun kekasih Allah itu hanya dua. Dia iman kepada Allah dan dia bertakwa. Seorang ulama bernama Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, Sa'ala rajulun Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Basrah. Ini kiai gede, kiai besar, ulama besar, ditanya oleh seorang dan pertanyaannya agak meremehkan. Ya, itu nih kiai saya kia mungkin jadi keplak. Karena ia bertanya begini, amu'minu anta, apakah engkau iman? Ini pertanyaan meremehkan, seolah-olah begitu. Oh jelas Hasan Al-Basri ini kiai gede, ulama besar. Kau ditanyai dengan pertanyaan yang agak meremehkan, amu'minu anta, apakah anda ini beriman? Apa jawabannya? In kunta turidu qaulallahi ta'ala, jika yang kamu kendaki dari pertanyaan itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, amanna billahi wa ma unzila ilaina, Al-Baqarah 136, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Fana'am, maka iya, saya sudah beriman. Jadi kalau pertanyaannya amu'minu anta, apakah anda beriman? Kalau pertanyaan itu merujuk kepada ayat ini, Al-Baqarah 136, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, maka jawabannya fana'am, iya, saya sudah beriman. Termasuk kita semua. Kita iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kita sudah beriman. Kalau yang dikehendaki iman itu adalah seperti itu. Bahkan saya kira adik-adik ini yang SMP itu saya kira hafal itu rukun iman itu apa? Apa lagi? Rukun iman itu. Kalau yang dikehendaki itu semuanya beriman, termasuk Hasan Al-Basri mengatakan fana'am, jika itu yang kau kehendaki, saya sudah beriman.
Kemudian wa in kunta turidu qaulillahi ta'ala, jika yang kau kendaki firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratin wa rizqun karim. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jika yang dikendaki dengan pertanyaan amukminu anta itu sesuai dengan ayat ini, apa jawaban Hasan Al-Basri? Fanas'alullah, kami memohon kepada Allah, an aqula minhum, agar aku menjadi seperti mereka. Jadi syarat menjadi seorang aulia Allah itu tidak sekedar mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya, saya beriman kepada kitab. Bukan itu. Iman yang dimaksud di sini sebagaimana surat Al-Anfal ini adalah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi pakai innama itu lil hasr, pembatasan betul. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut asma Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati. Karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seluruh makhluknya ini, yang telah memberikan seluruh makhluk kepada manusia ini, itu yang membuat hati kita gemetar. Padahal rahmat Allah itu yang diturunkan di dunia itu hanya 1% saja. Allah punya 100 rahmat, 1% saja diturunkan di dunia untuk seluruh makhluknya, manusia, binatang, semuanya. Itu sudah membuat kita itu berdekap hati kita, takjub. Sudahkah kita punya kondisi kebatinan yang demikian itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati kita gemetar karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita mendengarkan lafaz azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah iman. Kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita mentadabburi isi kandungan Al-Quran, apakah bertambah keimanan kita? Ya. Karena semakin kita mentadabburi Al-Quran, semakin kita mengetahui bahwa Al-Quran itu hak, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini akan menambah keimanan kita. Dengan mentadabburi si Al-Quran, kita menjadi yakin Al-Quran itu menjadi guidance kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wa in tamassaktum bima lan tajidu abada. Jika kau berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan keduanya, lan tadillu abada, selamanya kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu tidak cukup hanya kita baca, itu sudah bagus. Dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah keimanannya. Ya. Lebih ditingkatkan lagi dengan mentadabburi isinya.
Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka berserah. Tawakal itu jamaah rahimakumullah harus diikuti dengan azimah, kesungguhan. Ali bin Abdullah mengatakan, jika orang dia menyatakan saya bertawakal tapi dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia pembohong. Jadi tawakal itu harus disertai dengan kesungguhan melakukan amal. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sandaran kita hanya Allah. Seorang petani misalnya, petani tidak cukup kemudian pasrah, itu hasilnya seperti apa, itu sudah semestinya. Tapi seorang petani harus memilih bibit yang terbaik, dikasih pupuk yang baik, disiram, tanamannya itu. Persoalan hasilnya diserahkan kepada Allah, namanya tawakal. Tapi kalau belum melakukan hal itu, memakus pasrah lain, kata Ali bin Abi Thalib, ia pembohong. Jadi tawakal itu harus diiringi dengan amal-amal sebelumnya, dengan kesungguhan, baru kemudian hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita punya sikap yang demikian? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang selanjutnya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Sudahkah kita mendirikan sholat? Ataukah kita hanya melakukan gerakan sholat? Jadi benten. Kalau mendirikan itu ada ikhtiar, upaya untuk menambah kualitas dalam ibadah sholat. Tidak cukup hanya memenuhi rukun dan syaratnya, tapi kualitas sholat itu harus berupaya diwujudkan. Supaya apa? Supaya tujuan dari perintah Allah sholat itu bisa terwujud. Tanha anil faksa wal munkar, yaitu apa? Bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yuqimuna shalah. Iqamah itu mendirikan, rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi juga kualitas ibadah sholatnya juga bisa terpenuhi. Apa kualitas sholat itu? Khusyuk. Kadang kita ini barang hilang itu malah ketemu dengan jero sholat. Betul. Barang yang hilang itu ketemu kadang dengan jero sholat. Tapi terus kita latih supaya kita bisa menjadi lebih khusyuk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan. Sudahkah harta yang Allah titipkan kepada kita? Kalau sudah sampai nisab, sudahkah kita keluarkan zakatnya? Kalau belum sampai nisab, sudahkah kita berinfak, bersedekah? Karena dalam harta kita itu kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada haknya orang yang meminta-minta dan yang tidak minta-minta. Sudahkah kita tunaikan kewajiban harta yang kita miliki? Maka Allah menutup di dalam ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang dengan sifat disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah mereka berserah diri, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan hartanya yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang yang punya 5 sifat ini, itulah mukminuna haqqan, orang yang mukmin yang sebenarnya. Maka Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Amu'minu anta?" Kalau yang dikendaki ayat ini, jawabannya apa? Fanas Allah, kami memohon kepada Allah an akuna minhum, agar aku menjadi seperti mereka.
Maka rukun aulia Allah itu memang berat. Ya, kita ini ya kelasnya saya wali murid lah kira-kira gitu sudah cukup. Kekasih Allah itu nih orang yang punya 5 sifat tadi itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut dan enggak pernah bersedih. Allah memberikan balasan lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka itu ada derajat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang mulia, yaitu surga. Ini rukun yang pertama. Jadi rukun kekasih Allah, aulia Allah itu yang pertama adalah aman. Adakah kita membaca manaqib orang-orang yang sering disebut iki lho wali Allah? Ya, apakah ada? Ya, apakah bisa diidentifikasi mereka adalah orang yang lebih mengutamakan Allah? Mereka ketika beramal berpaling dari manusia karena semuanya ditujukan kepada Allah, dan mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka hati-hati kita, ya, jangan mudah kemudian ikut bahwa si A itu adalah waliullah. Jojo dia dukun, misalnya begitu. Ya. Jadi ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, rukun aulia Allah, kekasih Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, takwa. Ya. Kalau kita mengambil penjelasan Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, wahai orang yang bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Siapakah haqqa tuqatih itu? Siapakah yang termasuk kategori haqqa tuqatih itu? Ibnu Mas'ud menjelaskan haqqa tuqatih yang pertama adalah ia senantiasa ingat kepada Allah, ayyadkarallah wala yunsa, dan tidak lupa. Senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun ia ingat kepada Allah. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi seorang pedagang, ingat kepada Allah bahwa mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita ingat itu, maka kita tidak akan mencampur barang yang baik dan barang yang buruk. Karena kita ingat kepada Allah, kita tidak mengurangi timbangnya. Karena kita ingat kepada Allah, kita tidak menyembunyikan cacat barang yang kita jual. Nah, ini yang jual online ini hati-hati, ya, harus jujur. Kalau toh misalnya ada cacat sedikit sekalipun, kita harus menyampaikan kepada pembeli bahwa ada cacat sedikit. Ya, itu kenapa? Karena kita ingat kepada Allah, Allah melarang itu semua dan kita jauhi itu semua. Maka itu ayat karamah, senantiasa ingat kepada Allah, ya, walayan saja tidak lupa. Ya, ini yang pertama, hak Allah. Ayat Allah, senantiasa taat kepada Allah, walayan, dan dia tidak maksiat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah, senantiasa taat. Nah, kita ini kan kadang taat, ya kadang maksiat. Sekalipun bentuk maksiatnya tidak dalam bentuk perilaku, tetapi hati kita mungkin masih maksiat pada Allah. Ya, saya rasa gundel dengan tetangga, hasud dengan tetangga. Tidak secara kasat mata bisa dilihat oleh orang lain, tapi itulah kemaksiatan.
Haqqa tuqati itu ayyuta Allah, senantiasa taat kepada Allah, wala yu'sa, dan dia tidak durhaka kepada Allah. Ya, itu haqqa tuqati. Atau yang ketiga, yang termasuk haqqa tuqati itu adalah ayyuskarallah, senantiasa bersyukur kepada Allah, wala yukfar, dan tidak kufur. Senantiasa bersyukur. Ada dua terminologi jamaah Arab tentang syukur dan syakur. Ada asyukru, ada asyakur. Kalau asyukru itu yasyukuru ala roh, mensyukuri nikmat kebahagiaan, mensyukuri nikmat kesenangan, itu namanya syukur. Kalau asyakur yasyukuru alal bala, mensyukuri nikmat kesulitan-kesulitan, ujian-ujian. Sama-sama sedikitnya, nggak gampang juga. Orang diberikan kenikmatan oleh Allah, dibuka rezeki oleh Allah, terus kemudian bersyukur, nggak banyak juga. Ada satu riwayat di dalam Sunan Imam Ahmad itu, ketika Umar bin Khattab tawaf itu, Umar bin Khattab itu mendengar ada seorang yang berdoa ketika dia keliling tawaf itu, nggak ada doa yang lainnya. Apa doanya? Allahumma ij'alni minal aqwalin, Allahumma ij'alni minal aqwalin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang sedikit. Itu doanya. Allahumma ij'alni minal aqwalin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang sedikit. Mendengar yang demikian itu, Umar kemudian merasa aneh. Ini doa bocah kok ya aneh. Kan biasanya doa tawaf itu kan macam-macam. Ini doanya hanya itu. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, "Hei fulan, apa yang kamu maksudkan dengan doa itu?" Lalu kemudian orang ini menjawab dengan satu ayat, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun." Sungguh kami telah menempatkanmu di muka bumi, wa ja'alnakum fiha ma'ayis, dan kami jadikan kamu di muka bumi ini, di dalamnya ma'ayis, untuk mencari penghidupan. Gilek ma'isah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Ya, sedikit sekali yang bersyukur. Ya. Lalu kemudian kata syakur lebih susah lagi. Ya, orang diberikan nikmat oleh Allah berupa kesenangan saja sedikit bersyukurnya, apalagi orang dikasih ujian, lebih sedikit lagi cara bersyukur. Ya. Maka haqqa tuqati itu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Orang yang ngersullah, nggak boleh ngersullah. Ya, nggak boleh ngersullah. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, itu pasti ada tujuan. Ya, pasti ada tujuan yang terbaik bagi kita, yang mungkin kita tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Mungkin di dalam setiap doa kita, yang kita mohon, yang kita minta, itu satu hal yang besar. Ya. Tetapi kita belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi Allah Maha tahu. Iki nek doa fulan ini tak kabulke, jaluke mobil, engko ora sempat jamaah. Orang yang mau bulan main hari itu, maka nggak dikabulkan. Maka dunia sepeda motor disyukuri, alhamdulillah. Ya. Jadi haqqa tuqati itu menurut Ibnu Mas'ud ada 3 tadi: senantiasa taat kepada Allah, tidak maksiat; senantiasa ingat kepada Allah, tidak lupa; senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Ini
haqqa tuqatih. Maka jamaah rahimakumullah, rukun auliya Allah yang kedua tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, takwa. Maka jika ada kasih Allah yang di dalamnya ada dua itu, dia iman dan takwa. Dengan ciri-ciri yang kita sampaikan tadi itu, dia kasih Allah. Kalau di Muhammadiyah dia memang tidak begitu familiar dengan sebutan kekasih Allah. Tetapi kalau kita melihat ciri-ciri misalnya Bayi Ahmad Dahlan itu sudah termasuk aulia Allah. Ya, Bayi Ahmad Dahlan itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surat Fatir ayat 32, di sana Allah Subhanahu wa taala membagi umat Rasulullah itu kepada 3 golongan. Yang pertama adalah dzalimun li nafsi, ya, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tapi juga dia melakukan perbuatan kebaikan, dicampur. Yang kedua al-muqtasid, orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Wa hadza min auliya Allah. Ini adalah kekasih Allah. Jadi muqtasid itu orang yang melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Itu sudah termasuk auliya Allah, sekalipun tobakonya tingkatannya tingkatan yang paling rendah. Ya, jadi kalau kita ini perintah Allah sudah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, larangan yang kita tinggalkan itu sudah termasuk auliya Allah. Sekalipun tingkatan kewaliannya itu masih rendah. Tingkatan auliya Allah yang paling tinggi itu as-sabiquna bil khairat. Mereka yang melaksanakan perkara yang wajib, melaksanakan yang sunnah, menjauhi yang diharamkan, menjauhi yang makruh, termasuk menjauhi yang subhat. Inilah auliya Allahul a'la, kekasih Allah yang paling tinggi. Tentunya seutama-utama auliya Allah adalah apa? Humul anbiya wa rusul. Jadi kekasih Allah yang paling utama tentunya adalah para nabi dan para rasul. Ya. Ini berkaitan dengan ciri-ciri siapakah auliya Allah. Lalu kemudian bagaimana kita ini menjadi kekasih Allah? Amalan apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi auliya Allah, kekasih Allah? Amalan yang paling utama, afdhalul a'mal wa habbuha ilallah, dan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adaul fardhu, melaksanakan yang fardu, melaksanakan yang wajib. Itu yang dimaksimalkan, itu yang diistiqomah. Kadang orang itu kebalikan, perkara sunnah dimempengke, perkara sing wajib sak geleme dhewe. Kadang orang kebalikan begitu. Jadi afdhalul amal, amal yang paling utama itu dan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah apa? Melaksanakan yang wajib. Itu didahulukan. Baru kemudian yang sunnah. Ya, melaksanakan kesunahan. Ya. Itu amalan yang bisa kita lakukan agar kita menjadi auliya Allah, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan dari Umar bin Khattab, afdhalul a'mali ada'u ma iftaradallah. Seutama-utama amal itu
melaksanakan apa yang difardukan Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah, itu amal yang paling utama. Maka kita istiqomai, kita sergepi, jangan dibalik, sing sunnah sergep, sing wajib beler. Jangan sampai kita kebalikan. Ada ucapan dari Umar bin Abdul Aziz, ini cucunya Umar bin Khattab. Di dalam khutbahnya itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Abdul ibadati abdaul faraid. Hampir sama dengan kakeknya. Seutama-utama ibadah itu melaksanakan yang wajib. Wastinabul makarimi, dan menjauhi yang diharam. Nah, ini ucapan Umar bin Abdul Aziz. Dan perkara fardu yang paling besar, wa'adamu fara'idil badni, perkara kewajiban badan yang paling besar, yang paling utama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, as-shalah. Salat itu perkara wajib yang paling utama. Salat itu perkara yang akan dihisab pertama kali oleh Allah. Fa'in saluhat saluhat sa'iru amal. Nek salate apik, sekabian amale apik. Fa'in fasadat fasadat sa'iru amal. Nek salate rusak, rusaklah seluruh amal. Jadi salat itu menjadi indikator kebaikan, keberhasilan amal seorang itu salatnya. Itu termasuk a'dhamu fara'idul badni, kewajiban badan yang paling utama dalam rangka taqarrub ila Allah itu adalah as-shalah. Wasjud waqtarib, salatlah kamu, waqtarib, dan mendekatkan. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Khalik itu adalah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu, posisi yang paling dekat seorang hamba mirrobi dari Tuhannya itu wawa sajid, pada saat dia sedang sujud. Itu posisi yang sangat dekat. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Maksudnya yang diperbanyak itu doa sujudnya, nggak boleh doa-doa selain doa sujud. Ini amalan yang pertama agar kita menjadi auliya Allah, kekasih Allah. Ya, mengutamakan amalan yang wajib. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan agar menjadi auliya Allah itu adalah apa? Melaksanakan yang sunnah. Karena amalan sunnah itu yang akan menambal jika ada amalan wajib yang belum sempurna. Tujuannya itu. Ya, tujuannya itu. Nambal amalan-amalan yang wajib yang jadi belum sempurna. Nah, kita juga nggak boleh meremehkan. Misalnya di dalam ibadah sholat, ya kita berusaha untuk melaksanakan sholat rawatib itu ya, qobliyah ba'diyah. Ya. Ini bentuk-bentuk amalan dalam rangka agar kita menjadi kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk wa min a'dami ma yataqarrabu bil 'abdu ilallah. Termasuk amal yang paling besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang di dalamnya termasuk minan nawafil, kesunahan-kesunahan adalah apa? Kasratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran, wasama'u, mendengarkan orang yang baca Al-Quran, memikirkan Al-Quran, watadabbaru, dan mentadabburi Al-Quran. Itu termasuk amalan yang paling besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, membaca. Ditingkatkan, tidak cukup hanya membaca, mentadabbur,
mentadaburi isinya, memahami maknanya, supaya kita tambah yakin bahwa Al-Quran itu hak min indillah dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca itu sudah baik, setiap satu hurufnya dapat berapa? 10 kebaikan. Tapi menjadi gak berfungsi apapun Al-Quran itu kalau gak kita pahami, gak kita tadaburi, ya. Jadi apa yang kita baca, kita paham, kemudian kita tingkatkan, kita amalkan. Ya, jadi harus kita tinggalkan terus menerus, dibaca, ditadaburi, diamalkan, didakwahkan, kemudian dihafalkan. Ya ini orang yang 30 juz, ya juz 30. Gitu. Nek mboten saged 30 juz 30. Wong sing ora duwe apalan iku kaya dene omah sing arep rubuh. Jadi kita harus berusaha untuk menghafalkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah menjadi kekasih Allah itu? Apa yang kita dapatkan kalau Allah sudah demen dengan seorang hamba? Maka faida ahbabtuhu, ini aku wis demen pada seorang hamba, menjadi kekasih Allah itu. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan mendengar. Wa basaruhul ladzi yubsiru bi, aku menjadi penglihatan yang ia gunakan melihat. Wa yadahul ladzi yabtisu biha, aku menjadi tangan yang ia gunakan menggenggam. Wa rizlahul ladzi yamshi biha, aku menjadi kaki yang ia gunakan berjalan. Artinya apa? Kita senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa di dalam jalan yang benar. Terus orang bengkok-bengkok lagi. Itu kalau kita sudah menjadi aulia Allah, itu seperti itu. Menjadi kekasih Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa in sa'alani la'atiyannahu, kalau hamba ini meminta kepadaku, pasti aku akan memberikan. Ya, harus kekasih Allah. Yang ketiga, wala in ista'adani la'u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi. Jadi ada 3 hal yang kita dapatkan kalau kita sudah menjadi kekasih Allah. Maka orang yang demikian ini, kata Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, orang merasa takut dan tidak punya bersedih hati, adanya bergembira dan bergembira. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kita menjadi kekasih Allah Subhanahu. Ya, jadi rukun kekasih Allah itu 1, iman dan takwa. Tentunya iman tidak sekedar mengucapkan aman tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, enggak hanya itu, tetapi iman itu harus mewujud dalam perilaku. Tidak dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar iman, maka mereka mendapatkan derajat dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, itu rukun yang pertama. Yang kedua, takwa. Maka kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau ada orang mengatakan yuk ziarah atau silaturahmi ke wali Allah, hati-hati, jangan-jangan dia bukan wali Allah. Ya, apakah dia punya 2 sifat tadi? Ya. Kemudian untuk bisa menjadi kekasih Allah itu
amalan yang paling utama adalah melaksanakan yang wajib, kemudian meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan yang sunnah. Maka Allah akan memberikan apa? Allah akan menjadikan kita itu apa? Setiap langkah yang kita gerakkan, pendengaran yang kita lakukan, ya, tangan yang kita gunakan menggenggam, kaki yang kita gunakan untuk berjalan, itu semua di dalam dan dalam kunci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya. Dan jika kita minta perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindungi. Saya kira begitu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang mau kita diskusikan, barangkali monggo. Masih ada sampai jam 9 ya. Iya, masih ada 10 menit. Monggo. Ada enggak ada diskusikan? Monggo. Wonten? Ya, jadi menjadi kekasih Allah itu bisa semua, tinggal kita mengikhtiari. Ya, jadi tidak secara khusus wali Allah itu mesti keturunan kiai, enggak juga. Ya, adakah sifat dua tadi, iman dan takwa, bagaimana perilaku mereka? Mengaku wali kok orang kok sholat itu wali apa? Ya, wali kok ngajak orang pentir itu ya wali apa? Bisa itu. Ya, jadi wali itu harus mencerminkan keislamannya, ya, iman dan takwa, perilaku yang menunjukkan bahwa dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Okay. Saya kira gitu. Jika tidak ada yang sudah disebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang kurang, menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah, wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Maksul SHI MI yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain yang pertama, perolehan infak pada kajian kalam pada hari ini mendapatkan Rp140.000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lain-lain kedua yaitu pendukung snack pada kajian kalam depan, yaitu yang pertama Bapak Bambang Eko Genteng, yang kedua Bapak Cahyono Genteng, dan Ibu Suharno Genteng. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian kalam pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan untuk pendukung snack menyusul.
Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup kajian kalam pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Demikianlah rangkaian kegiatan kalam pada hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu nih Pak, penuh kak.